Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang hadis Rasulullah yang meremehkan sholat mendapatkan yaitu 15 azab. Kemarin baru kita sampaikan 3. Berarti kita bacakan kembali. Adapun hukuman yang terkena padanya ketika meninggalkan dunia ini. Jadi ketika meninggal dunia mendapat 3 azab. Orang yang meremehkan sholat, meremehkan saja ini kata Nabi, belum meninggalkan. Bagaimana yang meninggalkan? Na'udzubillah, tambah siksanya. Jadi orang yang meninggalkan sholat, tidak pernah sholat, itu tidak pernah ditanya, langsung dikirim ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai mumpung diberi sehat, mumpung diberi waktu untuk beramal, kita gunakan sebaik-baiknya beramal. Yang pertama, matinya dalam keadaan hina. Jadi orang yang tidak mengerjakan sholat ini matinya nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bahaya orang yang senantiasa tidak mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Masya Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat, meremehkan sholat ini kata Nabi, matinya itu kelaparan. Walaupun dikasih makan banyak tetap lapar. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Andai kata diberi air 1 samudra yang ada di dunia ini tidak akan bisa menghilangkan hausnya, tidak akan bisa puas. Maka mumpung belum diazab seperti ini, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa mengerjakan sholat dengan berjamaah. Adapun hukuman yang menimpa ketika di alam kubur, kalau tadi 3 azab ketika mati, kemudian di sini ada azab kubur berjumlah 3 pula. Disempitkan kubur sehingga hancur tulang-tulang rusuknya. Jadi ketika kita dipindah ke alam kubur, kematian itu adalah awal kehidupan. Jadi kalau kita mati itu awal kehidupan yang sebenarnya, bukan mati terus bar gitu, enggak. Tapi Nabi mengatakan bahwa kematian itu adalah awal kehidupan yang selama-lamanya, tidak akan bisa mati lagi. Kalau kita rajin sholat, maka bahagia terus, tidak ada susahnya. Tetapi kalau kita meremehkan sholat, susah terus, tidak ada gembiranya. Maka kita wakafkan hidup kita, umur kita untuk senantiasa mengerjakan yaitu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu ta'ala. Jadi ketika bumi ini menghimpit, orang yang meremehkan sholat ini hancur, diutuhkan lagi, itu sampai hari kiamat. Jadi mati itu bukan terus bertambah ringan, malah bertambah berat tanggung jawabnya. Maka perlunya belajar agama. Jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, dinyalakan api dalam kubur, maka ia bergelimpang api siang dan malam. Na'udzubillah. Jadi di alam kubur itu ada api, Pak, siang dan malam. Bagi orang yang tidak mengerjakan sholat atau meremehkan sholat ini, maka itu ada selubang jarum kata Nabi. Jadi api neraka itu di kubur kita ada selubang jarum yang dinyalakan api dari neraka itu. Jadi siang dan malam bergelimpangan. Itulah yang diberikan azab oleh Allah ketika kita meremehkan sholat. Jadi jangan sampai kita ini hanya karena dunia menunda-nunda waktu sholat. Jadi meremehkan sholat itu kebiasaan menunda waktu sholat. Kalau karena udzur, kalau karena suatu pekerjaan, maka Allah ampuni. Tapi kalau menjadi kebiasaan, sholat sudah selesai baru datang, atau sholat sudah 2 rakaat baru datang, ini namanya meremehkan sholat. Karena tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur, maka Allah maafkan. Karena yang ketiga ini panjang, kita bahas besok. Maka demikianlah jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini yang ketiga ini panjang penjabarannya, kita sampaikan besok tentang siksa di alam kubur ini. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan
renungan buat kita mumpung diberi hidup yang sesaat singkat. Kita ini tidak lama, hanya 60 sampai 70 tahun, nggak ada yang lebih. Kalaupun lebih itu adalah hadiah dari Allah. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.